Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erik Haryanto, Profesor Denny Bernardus, Ibu Amelia Siddiq, serta para pemirsa yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan Lean Canvas dari Test and Reach yang mencakup dua bagian utama, Product Page dan Market Page. Lean Canvas adalah alat yang sangat efektif untuk memetakan, memahami, dan merencanakan solusi bisnis kita. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana Test and Reach memenuhi kebutuhan pasar dan menawarkan nilai unik yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor. Marty Cagan sebagai founder of the Silicon Valley Product Group mengatakan, "If you are not solving somebody's problem, you don't have a viable business model." Kutipan ini sangat relevan dengan pembahasan kita hari ini tentang Lean Canvas. Lean Canvas membantu kita memastikan bahwa setiap aspek dari model bisnis kita berfokus pada pemecahan masalah nyata bagi pelanggan. Dengan pemahaman ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Test and Reach menggunakan Lean Canvas untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberhasilan pasar. Sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan Lean Canvas, saya ingin memberikan rekomendasi penting bagi Anda. Jika Anda belum pernah menonton atau mengetahui company profile dari CGFN di tempat saya bekerja, serta produk profile dari Test and Reach, saya sangat menyarankan Anda untuk meluangkan waktu sejenak. Anda dapat menonton video-video saya sebelumnya mengenai value proposition Canvas dan juga bisnis model Canvas, atau mengunjungi link video YouTube company profile dan produk profile dari official channel CJ Bio Test and Nutrition. Linknya sudah saya tuliskan di caption di bawah video ini. Ini akan memberikan Anda gambaran yang lebih komprehensif tentang perusahaan kami dan produk-produk inovatif yang kami tawarkan. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan Lean Canvas. Dalam presentasi ini kita akan membahas dua bagian utama, yaitu Product Page dan Market Page. Product Page akan mencakup problem, solution, key metrics, dan cost structure, yang merupakan langkah awal penting dalam memahami dan memetakan model bisnis kita. Sebelum kita masuk ke detail Lean Canvas, mari kita lihat bisnis model Canvas yang telah saya buat sebelumnya. Canvas ini menjadi acuan penting untuk memetakan Lean Canvas kita. Bisnis model Canvas ini mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, key partners, kemitraan strategis yang membantu dalam produksi dan distribusi. Lalu ada key activities, aktivitas utama seperti produksi, pemecahan masalah, dan manajemen platform. Lalu ada key resources, sumber daya penting yang mendukung operasi bisnis. Dilanjutkan dengan value propositions, nilai utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Customer relationships, cara kita berinteraksi dengan pelanggan. Channels, saluran distribusi yang digunakan. Customer segments, segmen pelanggan yang kita targetkan. Cost structure, struktur biaya yang harus dikelola. Dan terakhir ada revenue streams, aliran pendapatan yang dihasilkan. Dengan memahami komponen-komponen ini, kita dapat dengan lebih baik menyusun Lean Canvas untuk memastikan bahwa setiap aspek dari model bisnis kita benar-benar terfokus pada pemecahan masalah pelanggan dan penciptaan nilai yang unik. Mari kita lanjutkan dengan membahas bagian pertama dari Lean Canvas, yaitu Product Page, yang terdiri dari problem, solution, key metrics, dan cost structure. Pada slide ini kita melihat bagaimana blok-blok penting dari BMC dipetakan kembali ke dalam Lean Canvas untuk Product Page. Proses ini dilakukan untuk lebih mengidentifikasi masalah signifikan di pasar dan mengembangkan solusi yang efektif serta dapat diterima oleh target pelanggan. Blok-blok dari BMC seperti Key Partners, Key Activities, dan Key Resources memberikan dasar yang kuat untuk memahami konteks bisnis kita. Dari blok Customer Segments, kita dapat mengambil elemen utama yang kemudian diterjemahkan menjadi masalah spesifik yang kita identifikasi di Lean Canvas, seperti kebutuhan akan alternatif sehat untuk pengurangan sodium, bahan alami untuk rasa umami, dan solusi berbasis tumbuhan. Kemudian kita memetakan solusi yang ditawarkan oleh Test and Reach ke dalam Lean Canvas, termasuk fitur utama seperti pengurangan sodium tanpa mengorbankan rasa, pemberian rasa umami alami, dan solusi bahan pangan berbasis tumbuhan. Untuk memastikan keberhasilan solusi ini, kita menetapkan key metrics yang akan digunakan untuk mengukur jumlah pelanggan yang menggunakan Test and Reach, kepuasan pelanggan dan feedback, pertumbuhan penjualan produk, serta keberhasilan penetrasi pasar di segmen-segmen yang ditargetkan.
Akhirnya kita juga mempertimbangkan cost structure yang mencakup biaya tetap dan variabel untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Dengan pemetaan ini, kita memastikan bahwa setiap elemen dari Lean Canvas berkontribusi pada solusi efektif dan relevan untuk kebutuhan pasar yang telah kita identifikasi. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk melihat bagaimana semua elemen ini bekerja bersama dalam Lean Canvas untuk memastikan keberhasilan test and reach. Slide ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen penting dari BMC dipetakan ke dalam Lean Canvas untuk product pitch. Tujuannya adalah untuk lebih fokus pada identifikasi masalah signifikan di pasar dan mengembangkan solusi yang efektif. Yang pertama, Customer Segments plus Market Analysis di BMC dipetakan menjadi problem di Lean Canvas. Kita mengidentifikasi kebutuhan pelanggan akan alternatif sehat, bahan alami, dan solusi berbasis tumbuhan. Yang kedua, Value Proposition plus Capability Analysis di BMC menjadi solution di Lean Canvas. Tesendis menawarkan solusi pengurangan sodium tanpa mengorbankan rasa, memberikan rasa umami alami, dan menyediakan bahan pangan berbasis tumbuhan. Yang ketiga, Key Activities plus Customer Relationships di BMC diterjemahkan menjadi Key Metrics di Lean Canvas. Kita mengukur jumlah pelanggan yang menggunakan Tesendis, kepuasan pelanggan, pertumbuhan penjualan, dan keberhasilan penetrasi pasar. Dan yang terakhir, cost structure di BMC tetap sama dalam Lean Canvas. Kita mencakup biaya tetap dan variabel untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Pemetaan ini membantu kita untuk memastikan bahwa setiap aspek dari model bisnis kita benar-benar terfokus untuk pemecahan masalah pelanggan dan penciptaan nilai yang unik. Dengan pendekatan ini, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif dan relevan untuk pasar. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita mengembangkan solusi ini lebih lanjut dalam Lean Canvas Product Page. Pada slide ini kita akan fokus pada 4 elemen utama dari Lean Canvas Product Page, yaitu Problem, Solution, Key Metrics, dan Cost Structure. Untuk problem, kami telah mengidentifikasi 3 masalah utama yang dihadapi pelanggan kami. Lalu untuk solution, untuk mengatasi masalah-masalah ini, Tesendis telah menawarkan 3 fitur utama. Di Key Metrics, untuk memastikan solusi kami efektif, kami akan mengukur beberapa aktivitas kunci. Dan lalu di cost structure, struktur biaya kami terlihat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fixed cost dan variable cost. Dengan pemetaan ini, kami memastikan bahwa setiap aspek dari Lean Canvas kami dirancang untuk mengatasi masalah pelanggan dengan efektif dan efisien, serta menciptakan nilai yang signifikan. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk melihat bagaimana solusi ini berinteraksi dengan elemen-elemen lain dari Lean Canvas. Pada bagian ini kita akan fokus pada 2 elemen utama dari Lean Canvas Product Page, yaitu problem dan solution. Sekarang mari kita lihat lebih detail bagaimana masalah ini diterjemahkan dalam solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, problem. Pelanggan mencari alternatif sehat untuk pengurangan sodium. Solution. Tesendis dapat mengurangi sodium tanpa mengorbankan rasa. Ini memungkinkan pelanggan menikmati makanan lezat dengan kandungan sodium yang lebih rendah. Kedua, problem. Pelanggan membutuhkan bahan alami untuk menciptakan rasa umami yang natural. Solution. Tesendis alami dan memberikan rasa umami yang autentik, meningkatkan cita rasa makanan tanpa tambahan bahan kimia. Dan yang terakhir, problem. Pelanggan membutuhkan solusi bahan pangan berbasis tumbuhan. Solution. Tesendis menyediakan solusi bahan pangan berbasis tumbuhan yang memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari opsi makanan vegan dan plant-based. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bagaimana Tesendis secara efektif mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan kita, memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan menciptakan nilai yang signifikan di pasar. Pada tahap pertama, yaitu Problem Solution Fit, kita bertanya, apakah CJ Bayu memiliki masalah yang layak untuk diselesaikan? Identifikasi masalah yang kita temukan adalah produsen produk pangan kesulitan menemukan alternatif sehat untuk mengurangi sodium, bahan alami yang dapat menciptakan rasa umami yang natural, dan solusi berbasis tumbuhan yang dapat memenuhi permintaan untuk produk vegan dan bebas GMO. Untuk memvalidasi masalah ini, kita melakukan observasi dan wawancara dengan pelanggan, menggunakan teknik observasi dan wawancara kualitatif untuk mendapatkan wawasan langsung. Hasilnya kita menentukan bahwa masalah pengurangan sodium, rasa umami yang natural, dan bahan plant-based adalah sesuatu yang benar-benar diinginkan atau must have.
Pelanggan bersedia membayar untuk solusi ini atau viable, dan masalah ini dapat diatasi, yaitu feasible. Selanjutnya pada tahap kedua, yaitu product market fit. Kita bertanya, apakah CJ Bio telah membangun sesuatu yang telah diinginkan orang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengembangkan minimum viable product, yaitu Taste Enrich, yang mengurangi sodium tanpa mengorbankan rasa, Taste Enrich yang alami dan memberikan rasa umami, serta Taste Enrich yang berbasis tumbuhan. MVP ini kemudian diuji dengan pelanggan target untuk menilai sejauh mana solusi ini memenuhi kebutuhan mereka dan apakah ada permintaan kuat untuk produk tersebut. Kita mengukur umpan balik pelanggan, data penggunaan, dan metrik lainnya untuk menentukan apakah produk ini sesuai dengan pasar dan apakah diperlukan penyesuaian. Tahap terakhir adalah tahap scale. Di sini kita bertanya, bagaimana CJ Bio bisa mempercepat kenaikan penjualan? Skala operasional mencakup mengembangkan bisnis dan memperluas jangkauan setelah mencapai produk dan market fit. Fokus pada pertumbuhan adalah dengan mengakuisisi lebih banyak pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan proses untuk pertumbuhan berkelanjutan. Keputusan strategis yang diambil melibatkan pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan peningkatan berkelanjutan, dan memanfaatkan kesuksesan produk untuk mendorong ekspansi lebih lanjut. Dengan mengikuti ketiga tahap ini sesuai dengan teori dari Maurya, kita dapat memastikan bahwa CJ Bio secara sistematis mengidentifikasi masalah yang signifikan, mengembangkan solusi yang diinginkan pasar, dan mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dengan strategi yang tepat. Seperti yang kita ketahui, banyak konsumen saat ini mencari alternatif yang lebih sehat untuk mengurangi asupan sodium mereka. Sodium yang tinggi dalam makanan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ini, Taste Enrich telah mengembangkan solusi yang memungkinkan pengurangan sodium tanpa mengorbankan rasa. Produk kami ini dirancang untuk memberikan rasa yang sama lezatnya, namun dengan kandungan sodium yang lebih rendah. Di Indonesia, industri makanan menunjukkan pertumbuhan yang beragam. Misalnya mie instan, saus, dan makanan siap saji semuanya memiliki pertumbuhan CAGR yang positif. Namun kategori ini juga terkenal dengan tingginya kandungan garam yang menjadi perhatian utama bagi kesehatan masyarakat. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh industri makanan di Indonesia adalah tingginya kandungan garam dalam produk-produknya. Baik itu dalam makanan siap saji, mie instan, saus, maupun camilan asin. Semuanya memiliki tingkat garam yang cukup tinggi. Hal ini membuat kebutuhan akan solusi pengurangan sodium semakin mendesak. Pola konsumsi masyarakat Indonesia juga memperlihatkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi garam dalam jumlah yang berlebihan setiap harinya. Berita menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Indonesia mengkonsumsi garam melebihi batas yang direkomendasikan. Ini adalah masalah serius yang perlu segera diatasi untuk mencegah berbagai penyakit kronis di masa mendatang. Sekarang mari kita bahas peraturan penggunaan garam di Indonesia. Seperti yang kita lihat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 menekankan pentingnya pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada label pangan. Ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kandungan nutrisi dalam produk olahan pangan. Di bagian kedua dari peraturan ini, kita dapat melihat lebih spesifik mengenai pencantuman informasi gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan yang harus disertakan. Peraturan ini mewajibkan produsen untuk mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak yang terdapat dalam produk mereka, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang lebih sehat. Pasal 4 dari peraturan ini memberikan detail mengenai batasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Misalnya konsumsi natrium tidak boleh dari 2000 mg per hari atau setara dengan 5 gram garam. Pesan kesehatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyakit seperti hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Informasi yang jelas dan mudah dan dipahami ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjaga pola makan yang lebih sehat. Berdasarkan data dari WHO,
Rata-rata konsumsi garam per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 10,5 gram per hari, meningkat 36% dibandingkan dengan data pada 2014 yang sebesar 6,68 gram per hari. Ini menunjukkan peningkatan signifikan yang perlu diatasi segera untuk mengurangi risiko kesehatan. Secara global, berbagai negara juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi garam. Misalnya di Inggris membentuk Consensus on Action and Salt Health atau CASH pada tahun 2003. Di Amerika Serikat, inisiatif pengurangan garam nasional diluncurkan pada tahun 2008. Sementara itu, Jepang berhasil menurunkan rata-rata asupan garam harian dari 14 gram pada tahun 1975 menjadi 10,7 gram pada tahun 2009. Ini adalah contoh upaya global untuk mengurangi konsumsi garam dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Konsumsi garam berlebih berhubungan langsung dengan risiko penyakit serius seperti hipertensi dan serangan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan konsumsi garam dapat menurunkan tekanan darah dan risiko stroke serta penyakit jantung. WHO menyerukan upaya masif untuk mengurangi konsumsi garam. Mereka merekomendasikan agar asupan garam tidak lebih dari 5 gram per hari untuk mengurangi risiko penyakit terkait garam. Di Malaysia telah diluncurkan strategi pengurangan garam yang mencakup monitoring awareness dan produk reformulation untuk mencapai target ini. Seperti yang kita ketahui, konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan dapat menjadi faktor risiko utama penyakit yang tidak menular. Infografis dari Kementerian Kesehatan RI ini memberikan panduan yang jelas tentang batasan konsumsi harian untuk gula, garam, dan lemak. Kita disarankan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 5 gram garam per hari, yang setara dengan 1 sendok teh. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengontrol asupan gula, garam, dan lemak dalam diet sehari-hari. Slide berikutnya menunjukkan informasi dari webdokter.id mengenai hipertensi, si pembunuh senyap. Salah satu cara efektif untuk mengolah tekanan darah adalah dengan membatasi asupan garam. Grafik ini menunjukkan bahwa mengurangi konsumsi garam dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan risiko stroke serta penyakit jantung. Pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya mengadopsi gaya hidup sehat dengan memperhatikan asupan garam untuk mengurangi risiko penyakit kronis. Slide ini menyoroti upaya regulasi dan pajak yang direncanakan di Thailand untuk mengurangi konsumsi natrium. Pemerintah Thailand mengikuti rekomendasi WHO dengan mengubah RDI natrium dari 2.400 mg menjadi 2.000 mg per hari pada tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kematian di Thailand disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Inisiatif ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong perubahan kebiasaan makan guna mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi natrium yang tinggi. Tessendiss Solution B5 adalah pilihan tepat untuk mengurangi asupan sodium tanpa mengorbankan rasa. Sebagai contoh, sodium dalam Tessendiss Solution B5 hanya 2%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan MSG, HVP atau yeast extract yang memiliki kandungan sodium antara 20 hingga 40%. Hal ini memungkinkan makanan tetap lezat dengan persepsi rasa yang kuat, meskipun kandungan sodium sangat rendah. Selain itu, solusi ini sangat efektif dalam meningkatkan persepsi keasinan dengan memperkuat rasa awal. Tessendiss Solution B5 memberikan manfaat yang lebih signifikan dalam pembuatan makanan sehat dengan kandungan sodium lebih rendah, sesuai dengan tren kesehatan saat ini. Selanjutnya, Tessendiss tidak hanya menawarkan pengurangan sodium, tetapi juga memberikan perbaikan signifikan pada rasa dan aroma makanan. Grafik ini menunjukkan intensitas persepsi rasa dari berbagai solusi, di mana Tessendiss Solution B5 menunjukkan peningkatan rasa yang kuat dari awal hingga setelah rasa. Dibandingkan dengan bahan-bahan lain seperti MSG, HVP, Tessendiss Solution B5 tidak hanya lebih rendah sodium, tetapi juga menghasilkan profil rasa yang lebih unggul. Manfaat tambahan dari Tessendiss termasuk label yang bersih, dapat dipercaya dan sehat, serta kenyamanan dan efektivitas biaya yang ditawarkan. Produk ini sesuai untuk konsumen yang mencari opsi makanan sehat dan rendah sodium. Pada slide ini kita melihat contoh penerapan pengurangan garam sebesar 25% pada bumbu sup ayam.
Tabel di sini menunjukkan perbandingan antara kontrol dan pengujian. Kita bisa melihat bahwa Test and Reach Solution UF01 menggantikan sebagian garam tanpa mengorbankan rasa. Dari komposisi kita dapat melihat bahwa pengurangan garam dari 25% menjadi 18% dicapai dengan penambahan 12% Test and Reach Solution UF01. Ini tidak hanya memberikan rasa umami yang kuat pada sup, tetapi juga meningkatkan persepsi asin dan rasa ayam. Selanjutnya pada contoh kedua, kita menerapkan pengurangan garam sebesar 25% pada bumbu keju. Dalam tabel kita melihat bahwa Test and Reach Solution UF02 digunakan untuk mengurangi kadar garam dari 10% menjadi 6,5%, sementara tetap mempertahankan rasa dan kelezatan bumbu keju. Test and Reach Solution UF02 menyediakan rasa umami yang kuat dan kepenuhan pada bumbu camilan, serta meningkatkan persepsi asin dan rasa keju. Ini menunjukkan fleksibilitas dan efektivitas Test and Reach dalam berbagai aplikasi makanan. Di sini kita melihat tantangan kedua yang dihadapi industri pangan, yaitu kebutuhan akan bahan alami untuk menciptakan rasa umami yang alami. Industri makanan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas rasa produknya dengan bahan-bahan alami. Test and Reach hadir sebagai solusi yang tepat. Produk Test and Reach menawarkan rasa umami alami yang dapat meningkatkan cita rasa makanan tanpa perlu menambahkan bahan buatan. Ini memberikan solusi yang diinginkan oleh industri untuk mempertahankan kualitas rasa yang tinggi sekaligus menggunakan bahan-bahan alami. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita pahami apa itu umami. Umami adalah salah satu dari 5 rasa dasar yang diakui secara global, selain manis, asam, asin, dan pahit. Rasa umami ditemukan secara alami dalam makanan seperti rumput laut, miso, kimchi, dan kecap. Penemuan umami pertama kali diidentifikasi oleh ilmuwan Jepang Dr. Kikunai Ikeda pada tahun 1908 saat ia menikmati kaldu kombu dashi. Dia menyadari bahwa rasa gurih ini berbeda dari 4 rasa dasar lainnya dan memberi nama umami, yang berarti esensi kelezatan dalam bahasa Jepang. Test and Reach mengambil inspirasi dari prinsip ini untuk menciptakan produk yang tidak hanya alami, tetapi juga kaya akan rasa umami. Tren bahan saat ini menunjukkan bahwa bahan-bahan bergizi menjadi sorotan utama. Konsumen lebih memilih nilai gizi seimbang dan kealamian dalam makanan dan minuman sehat. Tren ini sangat penting untuk pengembangan produk yang memenuhi preferensi konsumen akan kesehatan dan keberlanjutan. Market untuk rasa alami terus berkembang dengan faktor pendorong seperti permintaan yang meningkat untuk rasa gurih dan inovasi teknologi dalam proses manufaktur rasa. Pasar Amerika untuk rasa dan aroma alami diperkirakan akan bertumbuh dengan CAGR 6,7% dari tahun 2022 hingga 2030, mencerminkan peluang pasar bagi produsen untuk berinvestasi dalam sistem rasa rendah lemak dan pasar dengan pertumbuhan tinggi. Untuk solusi kedua ini, kita fokus pada produk Test and Reach yang menawarkan 2 lini utama, umami dan characterized taste. Lini solusi umami mencakup produk yang memberikan rasa umami yang kuat dan alami, sementara lini Vimit memberikan karakter rasa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan produk pangan. Produk Test and Reach menawarkan peningkatan rasa dan flavor yang signifikan dengan kandungan sodium yang rendah di bawah 2%. Produk ini memiliki beberapa varian. Solution UF memberikan efek umami kuat di awal, meningkatkan rasa asin dan tergantung pada matris keasaman. Solution B5, efek umami sinergis tinggi, memberikan keseimbangan rasa secara keseluruhan dengan dampak besar pada rasa gurih atau kuliner. Solution LF memberikan rasa umami yang tahan lama, menambahkan body dan aftertaste yang memuaskan. Dengan kandungan sodium yang sangat rendah, Test and Reach mampu memberikan rasa yang kuat dan kaya tanpa mengorbankan kesehatan. Slide ini menjelaskan keunggulan produk Test and Reach dibandingkan dengan ekstrak kaki atau yeast extract. Pada grafik kita melihat bahwa Test and Reach menawarkan peningkatan rasa yang bersih dan versatile, lebih baik dibandingkan dengan yeast extract yang cenderung memiliki rasa coklat tua yang gurih. Test and Reach cocok untuk berbagai aplikasi kuliner, mulai dari bumbu camilan, sup, dan kaldu, bumbu tabur hingga produk daging. Test and Reach tidak hanya memperkuat rasa asli secara alami, tetapi juga memiliki aplikasi luas sebagai blok pembangun umami alami di berbagai produk makanan.
Tesendis mendapatkan izin khusus dari BPOM sebagai perisa alami. Dalam klasifikasi rasa ada 3 kategori utama, alami, identik alami, dan buatan. Perisa alami diperoleh dari tanaman atau hewan melalui proses fisik mikrobiologis atau enzimatis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini penting untuk memastikan rasa yang alami dan sehat dalam produk pangan kita. Tesendis menggunakan bahan baku pangan yang aman, bebas alergen, dan non-GMO dengan mikroba GRAS, yaitu Corynebacterium. Proses produksinya terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama, fermentasi alami, menggunakan mikroba non-GMO dan sumber gula. Yang kedua, filtrasi membran, untuk menghilangkan massa sel. Yang ketiga, konsentrasi, konsentrat dari kaldu fermentasi dan dekolorisasi. Dan yang terakhir, spray drying, menghasilkan produk akhir Tesendis. Dengan teknologi bioinovatif dan proses alami, Tesendis mampu menciptakan solusi kuliner yang berlabel bersih, memberikan rasa umami alami yang kuat tanpa tambahan zat yang tidak diinginkan. Pada contoh aplikasi pertama, kita memiliki sup ayam vegan alami. Dalam pengujian, kita menggunakan Tesendis Solution UF02 sebanyak 0,2% dan Vimit RCK sebanyak 0,06%. Kedua solusi ini memberikan rasa umami yang kuat, meningkatkan rasa ayam, serta memperkaya rasa kaldu yang dalam dan lemak. Grafik di sebelah kanan menunjukkan perbandingan rasa antara kontrol dan 2 pengujian, di mana tes 1 dan tes 2 memberikan rasa yang lebih kaya dibandingkan kontrol. Selanjutnya pada contoh aplikasi kedua yaitu nugget ayam vegan. Kita menggunakan Tesendis Solution UF01 dan B5 sebanyak 1,2% serta Vimit RCK sebanyak 0,4%. Tesendis Solution UF01 memberikan rasa daging ayam putih yang juicy, sedangkan Solution B5 memberikan umami yang seimbang dan meningkatkan rasa rempah pada aftertaste. Grafik radar menunjukkan peningkatan rasa secara keseluruhan pada pengujian dibandingkan kontrol. Dosis yang direkomendasikan untuk solusi ini adalah antara 0,5 hingga 1,5% dan dapat disesuaikan berdasarkan preferensi. Industri pangan saat ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan akan solusi berbasis tumbuhan. Untuk menjawab tantangan ini, Tesendis hadir sebagai bahan pangan berbasis tumbuhan yang dapat diandalkan. Produk ini dirancang untuk memberikan rasa dan tekstur yang diinginkan, sambil tetap menjaga keaslian bahan alami. Tren makanan berbasis tumbuhan semakin meningkat secara global. Data dari Innova Market Insights menunjukkan peningkatan 62% dalam produk berbasis tumbuhan, dan proyeksi pasar substitusi daging mencapai 4,2 miliar dolar Amerika pada tahun 2022. Konsumen kini lebih sadar akan dampak lingkungan dan kesehatan, memilih produk yang lebih berkelanjutan. Produk seperti Beyond Burger adalah contoh sukses dari tren ini, menunjukkan bahwa makanan berbasis tumbuhan telah menjadi opsi utama yang diterima luas. Ada beberapa alasan utama mengapa konsumen memilih makanan berbasis tumbuhan, seperti kesejahteraan hewan, diet vegetarian, alergi makanan, kesehatan, lingkungan, rasa, dan mengikuti tren baru. Namun ada kekhawatiran mengenai rasa makanan nabati yang dianggap tidak sebaik produk asli oleh 1 dari 3 konsumen di Jepang dan di Amerika Serikat. Meskipun demikian, tidak ada penghalang yang jelas terhadap kenaikan konsumsi makanan nabati. Dengan proyeksi pasar global makanan nabati mencapai CAGR 10% dari 2017 hingga 2032. Pasar makanan dan minuman berbasis tumbuhan global diproyeksikan mencapai 162 miliar US dollar dalam dekade berikutnya. Tren ini didorong oleh permintaan yang meningkat di berbagai wilayah, termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik. Pasar produk nabati terus berkembang, dengan berbagai jenis produk seperti produk susu nabati, pengganti daging, dan minuman nabati. Perusahaan seperti Beyond Meat dan Danone menjadi pemain utama dalam industri ini, mendukung pertumbuhan yang pesat dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sertifikasi dan pernyataan vegan untuk produk Tesendis. Pertama, kita lihat pernyataan vegan dari PT Sel-Jedang Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa produk Tesendis berasal dari sumber nabati dan tidak mengandung daging produk hewani atau bahan turunan hewan. Dengan kata lain, produk ini 100% cocok untuk vegan. Kemudian kita memiliki sertifikasi V-Label Vegan Mark.
Sertifikasi ini memberi pengakuan resmi bahwa produk Teh Sandwich memenuhi standar ketat untuk produk vegan, memastikan tidak ada bahan hewani yang terlibat dalam proses produksinya. Selanjutnya pernyataan No Animal Statement dari CJ Celjedang Corporation. Pernyataan ini menjelaskan bahwa produk Teh Sandwich diproduksi melalui fermentasi mikrobiologis dari sumber nabati dan semua langkah dalam produksi serta distribusi telah dilakukan dengan memastikan tidak ada kontaminasi bahan hewani. Jadi dengan adanya pernyataan vegan, sertifikasi V-label, dan pernyataan no animal, Teh Sandwich tidak hanya berkomitmen pada kualitas, tetapi juga pada keaslian dan keberlanjutan produknya sebagai pilihan terbaik untuk gaya hidup vegan. Ini menunjukkan dedikasi kami dalam menyediakan produk yang mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan tanpa mengorbankan rasa atau kualitas. Teh Sandwich adalah solusi kuliner alami yang terbuat dari 100% bahan nabati. Produk ini sangat cocok dengan konsep clean label yang dicari oleh alternatif daging. Teh Sandwich efektif dalam menutupi rasa tidak enak yang berasal dari protein nabati dan juga bisa meniru kelembutan daging asli. Meski rendah sodium, Teh Sandwich tetap memberikan efek penguat garam, menjadikannya solusi efektif untuk konsep rendah sodium dalam alternatif daging. Teh Sandwich telah banyak diterapkan di pasar Eropa dan Amerika yang merupakan pasar utama untuk alternatif daging. Sekarang mari kita lihat teknologi kunci di balik daging berbasis tanaman. Ada 3 komponen utama. Protein nabati seperti protein kacang polong, kedelai, dan gandum. Minyak dan lemak seperti minyak kanola dan kelapa. Dan formulasi bahan minor yang meliputi Teh Sandwich untuk rasa, flavor daging panggang, tekstur dari selulosa metil, dan warna dari ekstrak beet. Teh Sandwich adalah bahan sempurna untuk digunakan dalam alternatif daging karena memberikan rasa bersih, konsep bersih, dan kinerja umami terbaik. CJ Eventi hadir dengan Teh Sandwich V-Meat yang merupakan blok rasa daging alami vegan yang menyediakan rasa khas di atas rasa umami dasar. Produk ini hadir dalam 2 varian utama, rasa ayam dan sapi. Teh Sandwich Solution Line menawarkan rasa dasar seperti umami, asin, dan asam. Kombinasi ini memastikan produk makanan kita memiliki rasa yang otentik dan memuaskan. Di bagian ini saya akan menjelaskan aplikasi universal dari Teh Sandwich V-Meat. Produk ini adalah solusi serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan. Untuk makanan berbasis daging, Teh Sandwich V-Meat mampu meningkatkan rasa daging yang otentik hanya dengan sedikit tambahan. Sementara untuk makanan berbasis tumbuhan, produk ini menciptakan rasa daging yang sempurna tanpa ada kandungan daging sama sekali, sehingga sangat cocok bagi vegan. Selanjutnya mari kita lihat sinergi antara Teh Sandwich Umami Solution dan V-Meat. Kombinasi dari modul rasa daging dan modul rasa umami menciptakan efek rasa yang sinergis. Pada gambar ini kita bisa melihat perbandingan antara produk tanpa tambahan dengan solusi umami dan dengan kombinasi V-Meat dan solusi umami. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi ini tidak hanya meningkatkan rasa daging, tetapi juga memberikan rasa umami yang lebih kaya, menghasilkan pengalaman rasa yang lebih seimbang dan memuaskan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kustomisasi modul rasa umami dan meaty menggunakan Teh Sandwich V-Meat dan tipe Teh Sandwich Solution lainnya. Teh Sandwich V-Meat adalah blok rasa meaty yang bisa dikombinasikan dengan modul umami seperti Solution UF01, UF02, B5, dan LF. Kombinasi ini menciptakan portofolio rasa yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Misalnya untuk menciptakan profil rasa daging putih panggang seperti nugget, kita bisa menggunakan V-Meat RCK yang dikombinasikan dengan Solution UF01. Untuk rasa daging berlemak panggang seperti boilon, V-Meat RCK bisa dikombinasikan dengan Solution UF02. Untuk daging panggang atau bakar seperti patty daging sapi, kita bisa menggunakan V-Meat RBA dengan Solution B5. Dan untuk rasa daging yang direbus atau berwarna coklat seperti saus kental, kombinasi V-Meat RBA dengan Solution LF memberikan hasil terbaik. Dengan kustomisasi ini, kita dapat memastikan produk makanan memiliki rasa yang sesuai dengan preferensi konsumen dan kebutuhan produk. Ini menampilkan contoh aplikasi pertama, yaitu plant-based shumai. Untuk membuatnya, kita menggunakan bahan-bahan seperti daging nabati, protein gandum yang direhidrasi, dan chestnut air. Pembedaan utama antara kontrol dan uji coba adalah penambahan 0,7% Teh Sandwich Solution B5 dalam uji coba. Penambahan Teh Sandwich Solution B5 meningkatkan rasa umami pada siomay ini. Contoh aplikasi kedua adalah plant-based patty.
Bahan-bahan utama meliputi protein kedelai bertekstur minyak bunga matahari dan penstabil. Dalam uji coba kami menambahkan 0,5% Tessenris Solution B5 untuk meningkatkan cita rasa. Dengan menambahkan Tessenris Solution B5, kami mendapatkan speti nabati yang memiliki tekstur dan rasa yang lebih mendekati daging asli. Selanjutnya kita akan membahas elemen ketiga dari product page Lean Canvas, yaitu bagian Key Metrics. Lean Canvas adalah alat yang membantu merencanakan dan memvalidasi ide bisnis dengan cepat. Di sini kita akan fokus pada metrik utama yang penting untuk mengukur kinerja produk. Key metrics adalah metrik kunci yang digunakan untuk mengukur keberhasilan produk kita. Beberapa metrik penting yang kita ukur untuk Tessenris meliputi jumlah customer yang menggunakan Tessenris, kepuasan pelanggan dan feedback mereka, pertumbuhan penjualan produk, dan keberhasilan penetrasi pasar di segmen-segmen yang ditargetkan. Grafik di sini menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan dari tahun ke tahun, tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, dan pertumbuhan penjualan yang signifikan dari 2023 ke 2024. Semua metrik ini menunjukkan bahwa produk kita diterima dengan baik di pasar dan terus berkembang. Salah satu metrik kunci yang kami pantau adalah jumlah pelanggan yang menggunakan Tessenris. Dengan memantau jumlah pelanggan, kita bisa mendapatkan wawasan tentang tingkat adopsi dan pertumbuhan basis pelanggan. Grafik di kanan menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2019 hingga prediksi kami di 2030, menandakan bahwa produk kami semakin diterima di pasar. Metrik ini penting untuk menilai penerimaan produk kami dan memastikan bahwa kami terus memenuhi kebutuhan pasar. Selain jumlah pelanggan, kepuasan pelanggan juga merupakan indikator utama dari keberhasilan produk kami. Mengumpulkan feedback dari pelanggan membantu kami melakukan iterasi produk yang lebih baik. Metrik kepuasan pelanggan diukur melalui berbagai metode, termasuk survei kepuasan, Net Promoter Score atau NPS, dan ulasan pelanggan. Grafik di kanan menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan dengan 53% pelanggan sangat puas dan 28% puas. Informasi ini membantu kami dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Pada slide ini kita akan membahas metrik kunci ketiga, yaitu pertumbuhan penjualan produk. Mengukur pertumbuhan penjualan sangat penting karena memberikan gambaran tentang peningkatan penerimaan pasar dan keberhasilan strategi penjualan kita. Di sini kita dapat melihat bahwa penjualan Tessenris di Indonesia meningkat sebesar 144% dari semester pertama 2023 ke semester pertama 2024. Data ini mencakup pendapatan per bulan, tingkat pertumbuhan penjualan, dan analisis penjualan per segmen pasar. Metrik ini membantu kita memahami bagaimana produk kita diterima di pasar dan seberapa efektifkah strategi penjualan yang telah kita terapkan. Lanjut ke metrik kunci keempat, yaitu keberhasilan penetrasi pasar di segmen-segmen yang ditargetkan. Penetrasi pasar mengukur sejauh mana produk kita telah berhasil menjangkau pasar yang ditargetkan. Analisis ini melibatkan demografi pelanggan, tingkat adopsi di berbagai segmen pasar, dan efektivitas kampanye pemasaran di segmen-segmen tersebut. Metrik ini penting karena membantu kita menilai apakah strategi pemasaran kita tepat sasaran dan bagaimana kita dapat terus meningkatkan jangkauan produk kita ke lebih banyak pelanggan potensial. Demikian penjelasan mengenai 4 metrik kunci yang kita gunakan untuk mengukur keberhasilan produk Tessenris. Selanjutnya kita akan bahas elemen struktur biaya dalam model bisnis Lean Canvas untuk Tessenris. Sama seperti di BMC, struktur biaya ini mencakup biaya tetap dan biaya variabel. Value Driven Approach. Tessenris berfokus pada penciptaan nilai signifikan bagi pelanggan melalui proposisi premium dan layanan personal. Fixed cost. Biaya tetap meliputi gaji dan upah, sewa fasilitas, operasional fasilitas manufaktur, utilitas, dan depresiasi aset tetap. Ini adalah biaya yang tetap konstan terlepas dari volume produksi. Variable cost. Biaya variabel termasuk bahan baku seperti gula mentah, premis nutrisi, energi produksi seperti listrik dan bahan bakar, transportasi dan logistik, pemeliharaan dan perbaikan, pengemasan, bahan kimia dan aditif, serta outsourcing aktivitas produksi. Biaya ini bervariasi sesuai dengan volume produksi. Dalam slide ini kita dapat melihat beberapa aspek penting dari operasi kita, mulai dari tenaga kerja lokal hingga proses produksi yang terstandarisasi dan ramah lingkungan. Struktur biaya ini memastikan bahwa Tessenris dapat memberikan produk berkualitas tinggi dengan efisiensi biaya yang optimal, menjaga keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan.
Pada slide ini kita akan membahas struktur biaya CJ/FNT yang mencakup dua komponen utama. Yang pertama, fixed cost. Biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak berubah dengan volume produksi. Pentingnya adalah biaya tetap ini mencerminkan investasi jangka panjang dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk operasi perusahaan. CJ/FNT harus mengelola biaya tetap ini untuk menjaga kapasitas dan kualitas produksi yang konsisten. Untuk biaya variabel, berubah seiring dengan volume produksi. Mengelola biaya variabel dengan hati-hati memungkinkan CJ/FNT untuk menyesuaikan operasi dengan permintaan pasar dan menjaga margin keuntungan. Optimalisasi biaya variabel sangat penting untuk menjaga profitabilitas perusahaan. Struktur biaya CJ/FNT yang mencakup biaya tetap dan biaya variabel mencerminkan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan biaya yang mendukung operasi bisnis yang efisien dan efektif. Dengan fokus pada model bisnis yang didorong oleh biaya, CJ/FNT dapat menjaga profitabilitas dan tetap kompetitif di pasar. Analisis ini sejalan dengan teori Osterwalder dan Pickner yang menekankan pentingnya pengelolaan biaya dalam membangun model bisnis yang sukses. Pada slide ini kita akan melihat struktur Lean Canvas yang membantu kita mengembangkan strategi pasar. Beberapa komponen utama yang harus diperhatikan adalah unfair advantage, unique value proposition, channel, customer segment, dan revenue stream. Slide ini menunjukkan bagaimana elemen dari bisnis model Canvas diintegrasikan ke dalam Lean Canvas. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah pasar dan mengembangkan solusi efektif. Kita fokus pada key resources, value proposition, channels, customer segments, dan revenue streams. Slide ini memperlihatkan transisi dari bisnis model Canvas ke Lean Canvas. Ini membantu kita memastikan bahwa setiap elemen bisnis kita, dari sumber daya hingga aktivitas, mendukung value proposition dan sesuai dengan kebutuhan pasar, menjaga efisiensi dan daya saing. Selanjutnya kita akan mendalami Lean Canvas untuk market page dari TestNrich. Ini terdiri dari beberapa elemen utama yang sangat penting dalam strategi pasar kita. Pertama ada unique value proposition. Ada 3 poin utama di sini. Selanjutnya ada unfair advantages. Elemen yang paling spesial dari market page ini. Untuk channels kita memiliki 2 pendekatan utama. Pada bagian customer segments meliputi 3 target pasar. Dan terakhir revenue streams yang akan dijabarkan lebih lanjut. Dengan pendekatan yang terstruktur ini, kita memastikan bahwa TestNrich dapat memenuhi kebutuhan pasar yang beragam dan tetap kompetitif. Pada bagian ini selanjutnya kita akan fokus pada salah satu elemen utama dari Lean Canvas Market Page, yaitu unfair advantage. Selanjutnya kita fokus pada keunggulan kompetitif yang tidak mudah ditiru oleh kompetitor. TestNrich memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, teknologi fermentasi CJ Bio yang eksklusif dengan hak paten yang dikembangkan melalui penelitian bertahun-tahun. Yang kedua, metode produksi khusus yang tidak menggunakan bahan kimia atau aditif tertentu, sehingga produk tetap alami dan aman. Dan yang ketiga, tim R&D bioteknologi yang berkompetensi tinggi yang terus melakukan riset dan pengembangan untuk inovasi produk. Mari kita bahas lebih dalam mengenai teknologi fermentasi CJ Bio yang dipatenkan. Teknologi ini melibatkan penggunaan bakteri khusus yang hasil pengembangannya dilakukan secara mandiri melalui penelitian bertahun-tahun. Hak paten ini memberikan pelindungan yang kuat, sehingga teknologi ini tidak dapat dengan mudah ditiru oleh kompetitor. Menurut Maurya, memiliki keunggulan yang tidak mudah direplikasi sangat penting untuk mempertahankan posisi di pasar. Dan Risch menekankan bahwa inovasi berkelanjutan dan paten dapat membangun moat atau perlindungan di sekitar bisnis. Unfair advantage yang kedua. Metode produksi kami sangat unik dan sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Dengan tidak menambahkan bahan kimia atau aditif tertentu, TestNrich tetap berada dalam kategori alami dan aman untuk konsumen. Maurya menyatakan bahwa proses dan metode produksi yang unik dapat menjadi keunggulan kompetitif utama.
Riz menekankan pentingnya keunggulan operasional untuk memberikan kualitas produk yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah, sekaligus sulit untuk direplikasi. Unfair advantage yang ketiga, tim R&D bioteknologi kami yang berkompeten tinggi merupakan aset yang tidak dapat ditiru. Mereka fokus pada riset dan pengembangan berkelanjutan untuk memastikan produk Tessentis tetap unggul di pasar. Maurya menunjukkan bahwa tim yang kuat dan berkompeten bisa menjadi aset yang tidak dapat ditiru. Riz menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan untuk menjaga produk tetap relevan dan unggul di pasar. Selanjutnya mari kita lihat CJ Blossom Park, pusat riset kolaboratif kami yang terintegrasi. Di sini kami mengembangkan produk skala besar dan berkualitas tinggi untuk kesehatan dan nutrisi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan riset mendalam di berbagai bidang seperti nutrisi manusia, nutrisi hewan, protein nabati, dan bahan kimia biobase, kami memperkuat daya saing global melalui R&D yang terfokus di Amerika, Cina, Jepang, dan Vietnam. Untuk lebih jelasnya silakan lihat video di link slide ini yang juga saya tuliskan di caption video ini. Sekarang kita akan fokus pada elemen berikutnya yang merupakan jantung dari Lean Canvas Market Page, yaitu Unique Value Proposition. Unique Value Proposition adalah elemen kunci yang menunjukkan apa yang membuat produk kita berbeda dan layak untuk diperhatikan oleh pelanggan. Slide ini menunjukkan proposisi nilai unik dari Tessentis. Ada 3 poin utama yang kami tawarkan. Yang pertama, risk reduction, reduce sodium stay healthy. Solusi pengurangan sodium yang ultimatif untuk membantu konsumen menjaga kesehatan mereka tanpa mengorbankan rasa. Yang kedua, performance, experience pure umami. Enhancer rasa alami yang meningkatkan pengalaman rasa umami pada berbagai makanan. Dan yang ketiga, getting the job done. Power your meals with plants. Solusi premium berbasis tanaman yang memberikan energi pada setiap makanan. Kami memastikan produk kami memberikan nilai tambah yang nyata dan berbeda bagi konsumen. Kita mulai dengan unique value proposition pertama dari Tessentis, yaitu pengurangan risiko. Risk reduction, reduce sodium stay healthy, the ultimate sodium reduction solution. Tessentis berhasil mengurangi kandungan sodium tanpa mengorbankan rasa. Ini sangat penting untuk mendukung gaya hidup sehat dengan risiko penyakit yang lebih rendah. Grafik di sini menunjukkan bahwa Tessentis Solution B5 memiliki kandungan sodium paling rendah dibandingkan dengan alternatif lainnya. Solusi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan kritis pelanggan, tetapi juga membantu mereka tetap menikmati makanan lezat tanpa khawatir tentang asupan sodium. Ini sesuai dengan panduan kesehatan yang dijelaskan oleh Maurya dan Riz. Selanjutnya adalah unique value proposition kedua yang menekankan pada performa. Performance, experience pure umami, the natural flavor enhancer. Tessentis memberikan rasa umami alami tanpa tambahan bahan kimia. Ini memperkuat rasa makanan dengan cara yang sehat, memastikan setiap hidangan memiliki cita rasa yang kaya dan memuaskan. Grafik spider chart menunjukkan bagaimana solusi Tessentis meningkatkan berbagai aspek rasa seperti umami dan body. Fitur ini memberikan nilai tambah yang jelas dan langsung kepada pelanggan, sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Maurya dan Riz. Value proposition ketiga menyoroti bagaimana produk ini menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Getting the job done, power your meals with plants, the premium plant-based solution. Tessentis menawarkan solusi berbasis tumbuhan yang lengkap dan bergizi, mendukung tren kesehatan dan keberlanjutan. Produk ini tidak hanya memuaskan kebutuhan diet sehat, tapi juga berkelanjutan, memastikan bahwa pelanggan mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan tanpa mengorbankan rasa atau kesehatan. Ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan oleh Maurya dan Riz, yang menekankan pentingnya inovasi yang berkelanjutan dan relevan di pasar. Dengan ketiga unique value proposition ini, Tessentis memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga memberikan solusi yang berharga dan tak tertandingi di pasaran. Selanjutnya mari kita lihat elemen berikutnya dalam Lean Canvas Marketplace, yaitu channels. Channels atau saluran adalah jalur yang kita gunakan untuk menjangkau pelanggan kita. Ini mencakup semua cara bagaimana produk kita bisa sampai ke tangan konsumen.
Pada slide ini saya akan menjelaskan saluran distribusi yang digunakan untuk produk Tesenris oleh CJ FNT. Direct Channels Sales Force. Produk Tesenris dijual langsung oleh tim penjualan kepada key accounts dalam industri makanan seperti pabrik seasoning, mie instan, dan produk savory lainnya. Tim penjualan melakukan kunjungan langsung, menawarkan produk, memberikan sampel, dan mendiskusikan kebutuhan spesifik pelanggan. Fokus utama adalah produsen besar yang membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar. Tim penjualan bekerja erat dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan memberikan solusi yang tepat. Indirect channels melalui mitra distributor. Pendekatan ini digunakan untuk mencapai pelanggan dengan skala pembelian lebih kecil atau yang berada di lokasi lebih remote. Distributor membantu memastikan produk Tesenris tersedia di pasar yang lebih luas dan beragam. Tesenris juga dijual melalui toko mitra atau pengecer dengan jaringan distribusi luas. Mitra ini mencakup toko khusus bahan makanan atau bahan baku industri yang memiliki akses ke pasar yang lebih luas dan beragam. Dengan kombinasi saluran langsung dan tidak langsung, CJ FNT memastikan produk Tesenris mencapai berbagai segmen pelanggan dengan efisien. Dalam menjual produk Tesenris, CJ FNT menerapkan kombinasi saluran distribusi langsung dan tidak langsung, sesuai teori Osterwalder dan Pickner dalam Business Model Generation. Memilih kombinasi saluran yang optimal sangat penting untuk memenuhi preferensi pelanggan dan memperkuat value proposition di pasar. Yang pertama adalah saluran langsung atau direct channel. Tim penjualan internal kami melakukan penjualan langsung kepada key accounts di industri makanan. Tim ini melakukan kunjungan langsung ke pelanggan, menawarkan produk, memberikan sampel, dan mendiskusikan kebutuhan spesifik. Fokusnya pada produsen besar dengan kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar yang memberikan margin yang tinggi. Yang kedua adalah saluran tidak langsung atau indirect channel. Melalui distributor, CJ FNT memastikan produk Tesenris tersedia di pasar yang lebih luas dan dijangkau oleh berbagai segmen pelanggan. Distributor memungkinkan CJ FNT menjangkau pelanggan dengan skala pembelian lebih kecil atau yang berada di lokasi lebih remote. Meskipun margin lebih rendah, saluran ini memperluas jangkauan dan memanfaatkan kemampuan mitra. Menggunakan kombinasi jaluran milik sendiri dan saluran mitra, CJ FNT memastikan efisiensi distribusi dan kepuasan pelanggan, sesuai dengan teori dari Osterwalder dan Pickner. Pada slide ini kita akan melihat fase-fase saluran distribusi dari produk Tesenris oleh CJ FNT. Awareness. Pada tahap awal ini, produk Tesenris diperkenalkan melalui berbagai kanal komunikasi seperti LinkedIn, newsletter, dan pameran-pameran. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pelanggan tentang keberadaan dan manfaat produk ini. Evaluation. Tim penjualan melakukan kunjungan ke pelanggan untuk mempresentasikan produk dan melakukan demo testing kit. Selain itu, pengujian sampel juga dilakukan secara offline maupun online untuk mengevaluasi karakteristik produk. Purchase. Setelah evaluasi selesai dan produk terbukti cocok, Departemen R&D pelanggan akan meminta bagian procurement untuk merilis purchase order untuk pembelian produk dalam skala besar. Delivery. CJ FNT memastikan pengiriman produk dilakukan tepat waktu sesuai dengan purchase order yang telah dirilis, serta spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. After sales. Tim sales CJ FNT melakukan supervisi berkala untuk memastikan tidak ada kendala dalam pengaplikasian produk dan memastikan repeat order di masa mendatang. Dengan mengikuti fase-fase ini, CJ FNT dapat memastikan bahwa produk Tesenris dikenal, dievaluasi, dibeli, dikirimkan, dan didukung dengan baik untuk memastikan kepuasan pelanggan dan repeat order. Pada slide analisis ini, kita hubungkan fase-fase channel Tesenris dengan teori Osterwalder dan Pickner. Yang pertama ialah awareness. Menggunakan berbagai kanal komunikasi untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan. Kedua adalah evaluation, di mana membantu pelanggan mengevaluasi value proposition dengan kunjungan langsung dan pengujian sampel. Ketiga, fase purchase. Memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian setelah evaluasi dan pengujian menunjukkan hasil yang sesuai. Keempat adalah delivery, di mana mengirimkan produk sesuai purchase order tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Dan terakhir ialah after sales, di mana memberikan dukungan purna jual untuk memastikan kepuasan pelanggan dan mendorong repeat order.
Dengan mengikuti fase-fase channel ini, CJ Eventi memastikan produk TestNRisk dikenal, dievaluasi, dibeli, dikirimkan, dan didukung dengan baik. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa channels meningkatkan kesadaran, membantu evaluasi, memungkinkan kepembelian, mengirimkan value proposition, dan menyediakan dukungan purna jual. Sekarang kita lanjut ke elemen berikutnya dalam Lean Canvas Market Page. Elemen yang akan kita bahas sekarang adalah Customer Segments. Customer Segments mengidentifikasi siapa target pelanggan utama kita. Dengan memahami segmen pelanggan ini, kita bisa lebih fokus dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang segmen pelanggan untuk produk TestNRisk dari CJ Eventi. Produk ini ditargetkan untuk 3 jenis segmen pasar. Yang pertama, niche market. Produsen makanan yang mencari alternatif sehat untuk penguat rasa umami konvensional seperti MSG dan nukleotide dengan kadar garam lebih rendah dan bebas alergen. Yang kedua, segmented market. Produsen makanan yang mencari bahan alami atau bahan yang bisa diklaim sebagai plant-based, vegan, dan bebas GMO. Ini mencakup produsen yang ingin mengklaim produknya sebagai alami dan sesuai dengan etika keberlanjutan. Yang ketiga, diversified market. Produsen makanan yang mencari rasa umami alami yang serbaguna dan bahan dengan sertifikasi kualitas lengkap seperti halal, ISO, dan BRC. Dengan menargetkan segmen pasar yang spesifik ini, TestNRisk dapat memenuhi berbagai kebutuhan khusus produsen makanan, memastikan produk yang sehat, alami, dan bersertifikasi. Analisis ini menghubungkan segmen pelanggan TestNRisk dengan teori Osterwalder dan Bicknell dalam business model generation. Model bisnis TestNRisk menargetkan pasar niche, next segmented, dan diversified dengan menyediakan solusi yang disesuaikan untuk setiap kebutuhan spesifik. Niche market yang pertama, fokus pada produsen yang membutuhkan pengganti umami konvensional yang lebih sehat. Kemudian segmented market yang kedua, melayani produsen yang mencari bahan alami dan plant-based sesuai dengan tren konsumen. Dan yang ketiga ialah diversified, menyediakan bahan dengan sertifikasi kualitas tinggi untuk produsen yang membutuhkan bahan serbaguna. Dengan pendekatan ini, TestNRisk mampu memenuhi berbagai kebutuhan khusus produsen makanan melalui distribusi dan hubungan pelanggan yang disesuaikan. Selanjutnya kita akan membahas elemen terakhir dalam Lean Canvas Market Page, yaitu Revenue Streams. Revenue Streams adalah aliran pendapatan yang dihasilkan dari berbagai cara produk atau layanan kita memberikan nilai pada pelanggan. Elemen ini mencakup berbagai model pendapatan seperti penjualan langsung, langganan, atau lisensi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan dari produk TestNRisk oleh CJ Eventi. Ways to generate revenue. Asset sale. Produk TestNRisk dijual dengan harga per kilogram, memberikan hak kepemilikan produk pada pembeli yang dapat digunakan dalam formula pangan mereka. Pricing mechanism. Fixed menu pricing. Harga dasar minimum untuk pemesanan minimum 20 kilo adalah $16 per kilo exclude tax. Harga bertingkat berdasarkan volume pembelian dan kelas pelanggan. Dynamic pricing. Negosiasi harga dilakukan oleh salesperson CJ Eventi untuk memberikan harga yang lebih rendah setelah evaluasi sampel oleh pelanggan, memastikan fleksibilitas dalam penetapan harga. Dengan menggunakan kombinasi penjualan aset dan berbagai mekanisme penetapan harga, CJ Eventi dapat menarik dan mempertahankan pelanggan besar dengan memberikan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Aliran pendapatan TestNRisk sesuai dengan teori Osterwalder dan Bicknell yang menyatakan bahwa revenue streams adalah arteri yang mengalirkan pendapatan ke dalam bisnis. CJ Eventi menggunakan mekanisme harga tetap dan dinamis untuk memaksimalkan pendapatan dari setiap segmen pelanggan. Dengan harga tetap, CJ Eventi menetapkan harga dasar untuk pesanan minimum, sedangkan harga dinamis memungkinkan negosiasi untuk memberikan harga yang lebih rendah setelah evaluasi produk. Pendekatan ini memastikan fleksibilitas dan daya tarik bagi berbagai jenis pelanggan dari pembelian kecil hingga besar. Dalam presentasi ini, kita telah membahas bagaimana TestNRisk mengadopsi pendekatan Lean Canvas pada product page dan market page
untuk menawarkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memenuhi kebutuhan pelanggan dengan nilai yang unggul. Melalui pengurangan risiko dengan menurunkan kandungan sodium, peningkatan performa rasa umami alami, dan penawaran solusi berbasis tumbuhan yang bergizi, Tessenris menunjukkan komitmen untuk mendukung gaya hidup sehat dan keberlanjutan. Dengan dukungan dari teknologi fermentasi yang dipatenkan, metode produksi khusus, dan tim R&D yang berkompeten, Tessenris terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri, sesuai dengan panduan dari Mauria dan Ries. Saya mengajak Anda semua untuk tidak hanya melihat inovasi ini sebagai produk semata, tetapi sebagai solusi yang membawa perubahan nyata bagi kesehatan dan keberlanjutan. Mari kita terus mendukung dan berinovasi bersama Tessenris untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan lebih baik. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini, baik sebagai pelanggan setia, mitra bisnis, atau pendukung yang bersemangat. Steve Jobs pernah berkata, "Innovation distinguishes between a leader and a follower." Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Saya harap kita semua dapat terus bergerak maju dengan inovasi yang berkelanjutan dan semangat untuk selalu menjadi yang terbaik. Salam hangat dan sukses selalu. Salam entrepreneur.